Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya
aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah amma. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di hari ke-17 bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di program Gemar Ramadan ini kita sudah kedatangan tamu Ustadz Sukses Al-Mahdi. Hai Pak Halo. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan juga ada dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak, di kesempatan ini kami ingin bertanya-tanya dan mudah-mudahan nanti untuk pengetahuan kami dan juga untuk pengetahuan pemirsa HSS TV sekalian. Insyaallah, insyaallah. Mungkin tanpa banyak kata, ini ada pertanyaan dengan tema sosok anak yang saleh. Jadi Pak, mungkin kepada Ustadz Ahmad. Pak Ustadz, bagaimana sih sosok anak yang saleh itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus dan manis sekali. Alhamdulillah. Kayak orangnya yang bertakun juga manis. Amin. Amin. Terkait dengan pertanyaan Mas Sule tadi tentang sosok anak yang soleh itu seperti apa? Mari kita mengingat satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Yang artinya apabila meninggal seorang hamba maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal. Tiga hal ini berdasarkan riwayat hadis yang ini. Walaupun kata ulama itu angka tidak terbatas dalam hadis itu. Boleh jadi dalam riwayat yang lain itu disebutkan lebih. Nah, kita bahas yang tiga dulu. Tiga amalan yang
berpotensi pahalanya tetap mengalir kepada si hamba tersebut apabila ataupun ketika si hamba tersebut telah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itu apa? Sedekah yang mengalir itu adalah sedekah berupa wakaf. Ada barang, kemudian barang itu kita wakafkan untuk ibadah, untuk kebaikan, maka selama barang itu dipergunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, maka pahalanya akan selalu mengalir dan mengalir kepada si pewakaf itu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat, atau orang lain itu bisa memahami akan ilmu dan ia bisa mengamalkannya. Selama ilmu itu diajarkan, dipelajari, diamalkan, maka si penyebar ilmu yang pertama, pemberi ilmu yang pertama ini dan seterusnya itu akan mendapatkan nilai plusnya atau pahalanya. Nah, kemudian yang terakhir, sesuai dengan pembicaraan kita adalah waladin solehin, anak yang soleh. Nah, pertanyaannya, anak yang soleh itu yang seperti apa? Anak yang soleh itu, kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis ini, selama anak itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka sudah termasuk dalam kategori soleh. Artinya anak yang seperti itu sama ada ia mendoakan kepada orang tuanya ataupun tidak, ya apalagi kalau mendoakan, maka pahalanya itu akan mengalir kepada orang tuanya. Jadi kita garis bawahi bahwa waladin soleh itu menurut pandangan agama adalah anak yang memang menunaikan ajaran agamanya walaupun hanya menunaikan kefarduan dan meninggalkan yang diharamkan. Sementara ibadah yang sunnah umpamanya ya kada tagawi ataupun yang makruh itu kadang-kala tagawi kayak itu akan tetapi ketika kefarduan itu sudah tunai dikerjakannya, yang haram ditinggalkannya, intinya bertakwa kepada Allah, maka sudah termasuk kategori anak yang soleh. Walaupun ada tingkatan kesalehan itu nantinya. Ada soleh yang memang sempurna sekali, tapi ya tidak semua orang bisa mencapai itu, yakni anak yang memang mampu menunaikan hak Allah dan hak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu soleh yang sempurna. Tapi ya untuk kelas kita ya minimal anak yang soleh tersebut ya melaksanakan perintah Allah. Kalau ketika Ramadan ya berpuasa, kalau setiap harinya itu ya melaksanakan sholat lima waktu dan kewajiban yang lainnya dan meninggalkan yang haram. Nah, itu sosok anak yang soleh, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang soleh. Amin. Iya, kalau perempuan ya soleha. Syukran Ustaz. Iya. Dari Mbak Mirante mungkin ada pertanyaan juga. Mungkin ini nih Ustadz, bagaimana cara orang tua nih memberi teladan kepada anak supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Dalam perspektif Islam itu bagaimana? Oh iya. Udah 2 pertanyaan ya? Tidak dilimpahkan ke sebelah kan? Masih. Ada pertanyaan pamungkas. Oh iya. Jadi gimana tadi? Bagaimana membentuk anak yang soleh? Iya, ataupun yang soleh dalam perspektif sudut pandang Islam. Ya tentunya orang tuanya dulu yang mesti harus soleh, karena bagaimana bisa orang tua itu mencontohkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kalau orang tua sendiri tidak soleh. Satu contoh umpamanya, anak-anak ayo kita sembahyangan, sementara nang kawitan gak ada sembahyang umpamanya. Boleh jadi nantinya anak-anak ini bertakon pian bang kayak apa ujar nang kawitannya, aku ini tohok bayari disuruh kawitan juga ujar. Menyuruh aja bang. Tapi ya itu tadi secara logika saja bahwa kalau orang tua itu tidak soleh ya bagaimana mungkin anak itu bisa soleh. Artinya memang harus dicontohkan dalam bentuk praktik, tidak hanya omdo itu apa? Omong doang ya, tidak hanya menyuruh aja tapi ya juga dikerjakan lah. Dikerjakan. Nah, di samping ya sudah barang tentu jangan sampai teledor dalam hal kewajiban mendidik ilmu agama untuk anak-anak kita, karena kewajiban orang tua kan. Ketika memang masih ada kemampuan untuk itu, ya ajarkan, jangan sampai ketinggalan itu. Kalau memang sibuk karena kesibukan, maka paling tidak ya kita menyekolahkan anak-anak kita yang ada diajarkan di sana pendidikan agamanya.
Insya Allah seperti itu. Berarti tadi ya Suli ya, berarti dari orang tuanya dulu nih. Iya, ya, dari yang orang soleh tuanya dulu, baru dulu. bisa membentuk Iya. sosok anak yang soleh. Insya Allah, insya Allah. Jangan pandirwara. Iya, Jangan jangan pandirwara. pandirwara dikatakan. Kemudian satu lagi. Yang jangan sampai ketinggalan itu ketika kita sudah maksimal ikhtiarnya, kan usaha dari kita sudah, ya dinasihati sudah, dicontohkan juga sudah. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa dalam Al-Quran itu yang apa? Isinya itu mengarah ke sana. Apa doanya itu? Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, berikan atau jadikan kepada kami, berikan kepada kami, min azwajina, dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, ya, qurrata a'yun, mereka itu jadi penyejuk hati kami, penenang hati kami, penyejuk mata kami. Ketika kami pandang itu ya senang kami. Mereka itu bisa menjadikan kami bahagia, tenang hidup kami, senang kami melihatnya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi panutan atau pemimpin dalam hal pendahulu atau panutan atau ikutan dalam hal kebajikan. Jadi jangan kada ingatlah berdoa itu. Tapi kalau boleh tanya, Mas Soleh ini sudah berkeluarga? Keluarga ada, tapi istri belum. Keluarga ada, istri belum. Kalau yang Mbak juga belum. Iya. Tapi ya tidak salah, insyaallah. Berdoa itu ya mudah-mudahan nanti mendapatkan pasangan yang soleh lagi soleha, berketurunan dan keturunan yang saleh-saleh. Apa tadi yang mau disampaikan? Orang tidak ada manusia yang berjodoh dengan tunggul. Iya. Ada ya. Kalau ada orang berjodoh lawan tunggul. Tapi ada nama yang suami tunggul. Mungkin Mungkin ada pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Lutfi. Di tengah era modernisasi ini, tentunya banyak pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bagaimana kira-kira cara orang tua agar anaknya ini terjaga dari hal itu dan menjadi anak yang soleh? Baik, terima kasih Pak atau Mas Sule, Mbak Ranti ya, dan yang kita muliakan nih Ustadz ganteng di sebelah kita ini, Ustadz Sukses Al-Mahdi. Alhamdulillah, yang mendoakan juga ganteng. Bisa silaturahim berkumpul di pertengahan Ramadan ini. Alhamdulillah bisa, semoga amal ibadah kita terus bisa meningkat. Amin. Dan amal pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai. Iya, amin. Terkait dengan anak soleh, tadi Ustadz sudah menjabarkan secara keagamaan. Kalau kami dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memandang dari perspektif yang agak berbeda, cuman masih satu jalur ya, seperti itu. Anak, sebenarnya semua kita ini anak. Karena tidak mungkin anak tanpa orang tua. Iya, betul. Nah, itu pada momen-momen tertentu saja mungkin yang ada anak tanpa orang tua seperti itu ya Ustadz ya. Anak yang ada kuitan itu hanya orang tertentu aja yang mungkin bisa seperti itu. Tapi secara umum kita pasti lahir dari orang tua. Secara umum seperti itu. Sunnatullahnya seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang anak, terus bagaimana memelihara anak, kemudian bagaimana cara kita mengajari anak, ini berawal dari rencana hidup berkeluarga. Tadi Ustadz sudah menyinggung sedikit ya, bertanya ke Mas Sule dan Mbak Ranti terkait sudah berkeluarga atau belum. Ternyata sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Cuman belum memiliki pasangan. Pasangan yang sah mungkin seperti itu. Sebagai anak ya. Jadi masih sebagai anak. Jadi pas kayaknya kaitan tema kita hari ini. Jadi kami sering di Dinas PPKB PPPA memberikan pemahaman ya, atau mengingatkan kepada remaja-remaja kita pada saat ingin menjalin suatu hubungan yang nantinya jenjangnya sampai dengan keluarga seperti itu ya. Kalau sudah berkomitmen, Mas Sule ya, kalau sudah berkomitmen biasanya arahnya sudah ingin melamar seperti itu. Kami sering berpesan Ustadz agar secara matang memikirkan
arah ke depan hubungan seperti itu. Iya. Karena suatu hubungan tidak hanya bisa dinilai dengan sebuah kata cinta, komitmen untuk hidup bersama. Iya. Ternyata di balik itu Ustadz ada tanggung jawab yang luar biasa. Yang besar. Yang pertama tanggung jawabnya adalah pada saat kita berkomitmen untuk menikahi seseorang atau dinikahi seseorang, yang pertama tanggung jawab kita bertambah satu, istri atau suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menganjak ke anak tadi. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu pasangan. Dan itu adalah tanggung jawab yang kedua setelah istri atau suami. Yang mana apabila ada tanggung jawab, otomatis segala sesuatu tanggung jawab, segala sesuatu terkait dengan istri atau suami dan anak kita adalah tanggung jawab daripada kepala rumah tangga. Maka dari itu kami sering ingatkan agar pada saat ingin membina suatu hubungan, ini perlu dipertimbangkan. Secara finansial apakah sudah siap? Secara mental apakah sudah siap? Karena kita akan menghidupi orang lain selain di kehidupan kita. Kan ada anggota baru tadi, ada istri, ada suami, ada anak. Dengan kehidupan kita sekarang, misalnya Mas Sule masih sendiri misalnya, Mbak Ranti masih sendiri. Mbak Ranti boleh jadi dikatakan masih ditanggung oleh orang tua. Sekarang, Mas Sule kalau misalnya kada isi duit bisa bupadah. Mama, Abah minta duit. Tapi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, kadang rasa malu untuk meminta ke orang tua itu mungkin bisa muncul. Pasti akan berpikir sendiri untuk bagaimana untuk menghidupi keluarga seperti itu. Kaitannya ke sini. Apabila komitmen kita terkait untuk berkeluarga tadi tidak matang di awal, akan muncul masalah-masalah kecil yang nantinya akan besar. Misal, istri hendak nukar HP anyar. Belum bisa ding menukarkan lah, kita makan gini ngalih. Ini karena memang belum matang secara finansial. Tapi ini bukan mengecilkan, tidak. Ini kami anggap ini, kami berharap ini penyemangat kepada remaja-remaja kita apabila ingin membina suatu hubungan, paling tidak kita sudah memiliki finansial yang cukup. Finansial dalam artian mungkin pekerjaan yang bisa kita pegang untuk nanti bisa menanggung jawabi anggota keluarga kita. Sering terjadi pada masa-masa sekarang karena tidak matang perencanaan di awal, keluarga tidak berencana, keluarga tidak direncanakan, muncul amanah baru anak tadi. Banyak anak-anak sekarang yang terlantarkan dalam artian karena kuitannya orang tuanya tidak bisa menafkahi secara lahir ataupun batin anak, sehingga banyak sekarang anak-anak boleh dikatakan masih ada yang dititipkan kepada kakek neneknya karena orang tuanya mengambil keputusan untuk tidak bersama lagi. Seperti itu. Akhirnya korbannya anak. Yang jadi korban jadi anak. Akhirnya anak ini karena anggap boleh dikatakan broken home, sehingga mentalnya itu sudah mulai tidak stabil. Pergaulannya mungkin tidak seperti orang kebanyakan, karena mereka ada beban-beban pikiran yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi kami yakin ini tidak seluruh anak seperti itu, banyak anak yang baik. Terjadi seperti itu sehingga pembinaan, pendidikan, pemeliharaan anak, tanggung jawab terhadap anak itu tidak ada, sehingga pergaulannya lepas. Oh iya, sudah kada terkendali lagi. Tidak terkendali. Karena memang orang tuanya sudah berpisah, sehingga diasuh oleh kakek nenek. Kita tidak mengecilkan kakek nenek. Kakek nenek mungkin ada kesibukan dan lain-lain sehingga tidak terlalu konsentrasi untuk anak. Seperti Ustadz tadi bilang, seandainya kakek neneknya misalnya memiliki inisiatif untuk memberikan pendidikannya ke suatu pendidikan yang boleh dikatakan pondok pesantren lah seperti itu. Yang ada pendidikan agamanya, ada pendidikan keilmuan lainnya seperti itu lebih baik. Kadang rata-rata tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah kadang anak ini tidak terpelihara sehingga dia bergaul bebas, dan rata-rata pergaulan bebas itu arahnya negatif. Seperti itu Pak Suleh. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang. Ditambah lagi sekarang yang kita pegang sekarang. Handphone. Smartphone, handphone, gadget, apapun penyebutannya, yang di dalamnya ini adalah ini bisa melihat dunia. Boleh dikatakan barang yang kecil ini bisa jadi jendela dunia. Kita bisa melihat dunia tak terbatas. Anak-anak sekarang kalau kita tidak kontrol melalui orang tua, dia bisa membuka akses apapun di sini. Apapun bisa. Dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dia bisa melihat apa saja tanpa ada yang membatasi. Kalau tidak ada orang tua,
ataupun orang yang dituakan untuk mengawasi, ini akan sangat berbahaya. Apalagi sekarang yang namanya anak-anak itu adalah generasi Z. Sekarang ada generasi Z namanya ya, Gen Z. Generasi Z itu adalah generasi yang mencari ilmu pengetahuan bukan di lembaga pendidikan, tapi dia memiliki secara mandiri melalui hal-hal yang seperti ini. Mandiri seperti ini. Nah, kemandirian ini kadang yang harus dikontrol oleh orang tua. Maka kadang kami bisa mengingatkan agar apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita terdahulu di Hulu Sungai Selatan, coba kita kembalikan lagi budaya ya atau kebiasaan pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita dulu, dari maghrib sampai dengan isya ini berkumpul bersama anak, melakukan hal-hal positif, bisa mengaji, mengajari mengaji, menanyakan terhadap anak apa kegiatan hari ini anak kita, apakah ada PR atau kan ada masalah apa di rumah. Dalam waktu antara maghrib dengan isya ini kita gunakan seperti itu. Selain kegiatan-kegiatan ibadah, minimal seperti itu, minimal. Tapi kalau dulu-dulu kan memang TV tidak ada ya Ustaz ya. Iya. TV kalau mau kita menonton TV ke TV umum di salah satu warung misalnya seperti itu. Bisa numpang ke tetangga biasanya. Nonton tetangga. Bisa seperti itu. Kalau sekarang kan semua di rumah. Ditutupin. Pengalaman kayaknya Ustaz berarti ya. Ditutupin tuh ya. Senang rame-ramenya jendela ditutup misalnya seperti itu. Ada yang bolang gitu. Ada yang bolang. Seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti itu tuh. Kondisinya seperti itu. Hubungan antara orang tua dengan anak sekarang tidak terlalu maksimal. Nah, jadi yang apa disampaikan Ustadz tadi, mudah-mudahan jadi pembelajaran kita selaku orang tua maupun kita selaku anak untuk kita sama-sama menjaga hubungan yang dulu pernah boleh dikatakan bagus ya pada saat dulu itu hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau sekarang boleh dikatakan anak sekolah dari pukul 7 pagi sampai dengan anggap aja paling lama sih ke pukul 2. Itu adalah anak berada pada posisi sekolah. Antara pukul 2 sampai dengan sore biasanya anak main. Setelah main nanti dari sore sampai dengan malam itu masing-masing sibuk orang tua. Orang tua dengan urusannya sendiri, anak dengan urusannya sendiri, apabila tidak menerapkan yang tadi dari maghrib sampai isya misalnya ada berkumpul bersama keluarga. Besok kan begitu lagi Ustaz. Akan putar seperti itu. Jadi intensitas hubungan antara orang tua dengan anak ini tidak terlalu terjadi. Ada jarak. Ada jarak. Sehingga anak untuk curhat pun kadang tidak ke orang tua. Jadi sebenarnya jadi untuk membina karakter anak soleh, kita kembali lagi ke fokus kita, membina anak soleh memang seperti Ustadz sampaikan tadi memang harus dari orang tua dulu. Ada contoh dari orang tua memberikan pelajaran yang baik kepada anak, mendidik anak secara baik seperti itu. Walaupun kita kadang tidak memungkiri banyak hal-hal yang menurut mereka dalam tanda petik mereka tidak menginginkan hal ini. Dalam artian hal-hal yang negatif tidak ingin. Siapa juga yang pingin misalnya kami menikah ini bakalan cerai atau siapa juga yang menginginkan anak kami tidak diurus oleh orang tua. Tidak ada yang pernah ingin seperti itu karena niatnya orang menikah itu pasti niat suci ya Ustaz. Pasti niatnya suci seperti itu. Kadang hanya waktu atau misalnya keadaan yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian bisa kita tekan. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Kemudian kami dari dinas juga membentuk forum anak. Tujuan forum anak ini sebenarnya adalah lebih mendekatkan hubungan antara anak secara personal. Karena posisi anak adalah anak. Anak pada suatu sekolah itu adalah anak. Berarti dia mempunyai hubungan emosional yang lebih nyaman dengan kawan sekolah. Tujuan forum anak adalah untuk pelopor dan pelapor. Dia mempelopori bagaimana harusnya anak bertindak, kemudian melaporkan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai terhadap anak. Pelopor dan pelapor. Forum anak fungsinya. Tujuannya adalah tadi, kadang kami sering mengingatkan untuk forum-forum anak kita di Kabupaten Sulawesi Selatan, mengingatkan agar tolong perhatikan kawan-kawan pian yang ada di kelas, minimal yang di kelas. Apabila dia murung atau misalnya pada saat jam istirahat tidak ke kantin, kemudian mungkin pakaiannya tidak seperti orang, itu ditanya. Jangan tidak ditanya. Ditanya dalam artian ada masalah kah di rumah atau ada besangu kah? Atau baju adakah yang lebih baik? Kalau kadang kan artinya fungsi kawan, fungsi sosial antar kawan ini bisa memperhatikan itu. Karena mungkin guru tidak terlalu memperhatikan. Tidak terlalu dalam artian karena terlalu banyak yang harus diperhatikan. Jadi forum anak lah fungsinya, kami ingin forum anak yang dari sekarang ke depan itu ingin bisa memperhatikan itu, bisa peduli terhadap kawan-kawan. Ini mungkin langkah-langkah yang kami ambil selain orang tua, kemudian kawannya sendiri, supaya bisa anak ini tadi tidak ke jalur yang negatif. Sehingga bisa konsentrasi untuk dibina oleh orang tuanya atau lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk nantinya bisa menjadi anak yang soleh seperti itu. Kira-kira itu dulu dari kami, Mas Suleh.
Baik, terima kasih Pak. Jadi kita sebagai anak ya harus bijak lah dalam bersosial media, memakai gadget. Harus seperti itu. Dan juga sepertinya langkah yang kita lakukan sudah benar, menunda perkawinan. Karena sekolah dulu, kuliah bagawi hanyar nikah. Hanyar mikirkan kawin lah. Ada kata-kata Ranti, Apa tuh? lebih baik telat nikah daripada menikah dengan orang yang salah. Luar Karena biasa. kalau laki-laki kan sesudah nikah cerai tidak ada efek yang terlalu dalam. Tapi Benar. kalau wanita nikah cerai maka dia akan menanggung seumur hidup. Ini kayaknya Ustadz dalam nih kayaknya. Iya, dalam. Karena kedua-duanya tadi statusnya sama. Iya. Berarti masih memikirkan. Masih gitu. memikirkan. Saya kalau Ulun khawatirnya jangan-jangan ini setelah acara ini dua ini. Kayaknya sesuai rekan kerja. Oh gitu. Oh iya iya. Nanti takutnya kurang bagus ya. Oh siap. Nanti mungkin ada pertanyaan. Nah, mungkin kita beralih ke Ustadz nih, Ustadz. Iya, Nah, silakan. Nah, bentar mana tadi? Bagaimana nih cara orang tua mungkin tipsnya untuk bisa memotivasi anak untuk menjadi anak yang soleh? Bagaimana tuh? Nah, ya. Pertanyaannya bagaimana tips orang tua aja untuk memotivasi anak. Untuk anak lebih rajin beribadah. lebih rajin mungkin beribadah bisa, maunya. Ya pertama tadi ya kita harus contohkan dulu. Kemudian sering-seringlah mungkin memberikan nasihat. Nasihat itu kan berupa mungkin cerita ataupun hikayat orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang berhasil. Maka ketika mereka mengetahui akan tokoh-tokoh tersebut, ada nilai positif, nilai baiknya, ya paling tidak itu memotivasi mereka agar seperti itu. Cuman kalau kita dalam Islam kan ada figur yang nomor satu, yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak untuk kemungkinan juga cerita-cerita yang memang muatannya itu positif, ada motivasi kebaikannya, ada nilai-nilai kebaikan di sana. Ya silakan juga sambil diceritakan. Karena cerita itu sebagian dari apa yang ada di dalam Al-Quran dimuat di sana. Jadi ada cerita-cerita yang memang memotivasi, sifatnya memotivasi kita semua, tidak termasuk anak-anak kita tadi untuk mengerjakan amal soleh. Jadi mungkin lebih ke arah hal-hal yang positif tadi. Tapi kalau hal-hal yang menakutkan mungkin kayaknya lebih duluan kayaknya lebih baik yang menyenangkan dulu diceritakan. Nah, orang-orang yang berbuat baik seperti ini, orang-orang yang mengerjakan kebaikan seperti ini, balasannya seperti ini, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita pandang memang anak itu sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan, tidak hanya umpamanya dalam bentuk hal yang menyenangkan, tetapi ya boleh-boleh saja kita sampaikan dengan hal-hal yang mungkin akan membuat hatinya itu takut tuh mengerjakan hal yang kada baik. Satu contoh umpamanya orang yang durhaka kepada orang tua kan seperti ini jadinya. Itu kan ada riwayat seperti Alqamah yang durhaka kepada orang tua, yang pada akhirnya ketika sakaratul mautnya itu tidak bisa untuk melafalkan dua kalimat syahadat atau melafalkan la ilaha illallah. Nah, tapi ya alhamdulillah dengan bantuan dari Rasulullah SAW, sang ibu yang sebelumnya itu muar, kada senang dengan anak-anak, akhirnya mau meridhoinya. Jadi di samping mungkin cerita-cerita yang sifatnya menggembirakan, bisa juga diceritakan tentang cerita-cerita yang menakutkan. Nah, jadi dengan itu ya insya Allah akan tertanam di dalam hatinya, kalau mengerjakan kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau mengerjakan hal-hal yang ada baik kayaknya jadi kada bagus juga akhirnya. Nah, insya Allah tuh seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ustadz, saya pernah membaca ada tulisan katanya anak yang soleh itu menjadi penyelamat orang tua dari siksa kubur. Bisa diterangkan Ustadz? Ya benar sekali. Maksudnya itu bagaimana ya, seperti ini. Ketika anak soleh itu dinyatakan sebagai penyelamat dari apa tadi? Dari siksa kubur. Kenapa? Sebab karena sekali lagi amalan yang kan selalu mengalir kepada kedua orang tuanya itu adalah yang anak yang soleh tadi. Senantiasa ia akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, kemudian mengerjakan kebaikan yang pahalanya disampaikan kepada mereka. Kan setidaknya amal soleh itu akan selalu bertambah kepada orang tuanya. Ya insya Allah dengan itu ya sudah barang tentu ya orang tuanya juga
sebelumnya ya harus apa tadi yang kembali ke pembicaraan kita awal, harus saleh juga kan. Nah, jadi insya Allah dari hasil didikan kita, didikan secara ukhrawi maupun duniawi, pendidikan secara agama, pendidikan secara duniawi ya, yang mengarah kepada hal-hal yang positif tadi, insya Allah itu akan menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang tua kita. Atau begini juga mungkin bisa dipahami bahwa ketika kita memiliki anak yang soleh, ternyata pengetahuan agamanya alhamdulillah lebih dari orang tua umpamanya tuh kan. Nah, paling kada mengingati kawitan. Nah, ketika nang abah itu umpamanya mengerjakan sesuatu yang terlarang dalam agama, memakai apa perhiasan emas umpamanya. Lalu si anak ini kan bisa mengingatkan, bah kada boleh bah lalakian mbak emas umpamanya. Mun anak julung lawan mama aja. Ya insya Allah lewat itu kan ada nasihat dari si anak mengingatkan kepada orang tua. Yang kawitan ini ya sudah barang tentu kan merasa diri ya Allah ya Rabb, yang dulunya memang sadar ya kada tahu apa-apa, ya alhamdulillah dengan anak apa dididik dengan didikan agama, tahu urusan agama, akhirnya bisa memberikan nasihat yang itu berdampak kepada kehidupan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Ada pertanyaan? Ada lagi? Bo kayak menantang buat aku. Terakhir nih mungkin pada Pak Lutfi. Iya. Apa sih Pak dampak positif yang dimiliki masyarakat dengan adanya generasi anak soleh ini? Kalau dari anak soleh itu jelas positif ya. Dari kalimatnya anak soleh aja udah positif. Nah, jadi di terpaan zaman sekarang yang serba global, serba terbuka di tengah budaya-budaya Barat yang sudah sangat marak masuk ke kita, ke Indonesia ataupun lebih khusus ke Hulu Sungai Selatan mungkin seperti itu. Anak soleh adalah salah satu benteng generasi penerus kita yang memiliki kekuatan iman, kekuatan mental untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena anak-anak soleh inilah yang bisa menyelamatkan generasi-generasi kita dan akan meneruskan generasi-generasi kita. Karena anak soleh ini nanti akan jadi bapak. Benar. Dan bapak soleh akan meneruskan lagi anak soleh lagi. Nanti akan terus seperti itu. Mudah-mudahan generasi soleh di paling tidak di Hulu Sungai Selatan Ustadz ya, terus banyak dan kita optimis ya karena pondok pesantren di Hulu Sungai Selatan sudah makin banyak, makin marak. Kemudian majelis taklim, pondok pesantren, kemudian santri-santrinya dari luar daerah itu membuktikan bahwa termasuk yang bergengsi mungkin boleh dikatakan seperti itu Ustadz ya di Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan nanti ini bisa mencetak dan ini menjadi motivasi juga bagi anak-anak kita orang benua supaya bisa juga menimba ilmu agama di tempat-tempat yang ya mengajarkan ilmu agama seperti itu. Tidak hanya pondok pesantren, mungkin majelis-majelis taklim juga bisa. Sekolah-sekolah sekarang mulai memasukkan kurikulum yang lebih banyak ke agamanya seperti itu. Jadi nilai positifnya dengan anak soleh itu tadi bisa menjadi penyaring ya, merem kondisi zaman sekarang seperti itu. Karena hanya diri pribadi dialah yang bisa untuk menyaring itu. Kalau orang tua mungkin hanya bisa mengawasi di rumah, hanya bisa memberikan teguran, kemudian bisa mengingatkan. Tapi kalau individunya sendiri tidak bisa diingatkan, tidak bisa ditegur, dia akan susah. Tapi dengan anak soleh kita yakin dari individu sendiri, dari dirinya sendiri, dia bisa untuk menyaring budaya-budaya yang mungkin negatif yang akan datang kepada dirinya seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pengetahuan yang kita dapatkan hari ini tentunya sangat bermanfaat pada saya sendiri dan juga para pemirsa HSS TV sekalian. Sebelum kita pamit, izinkan ulun ada membaca sebuah kisah. Kisah apa pulang? Kisah apa pulang? Kisah mulia di zaman Rasulullah tentang anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Kalau kisahnya salah, mohon dikoreksi Ustaz. Uwais Al-Qarni, dia merawat ibunya yang Uwais Al-Qarni. Dia merawat orang tuanya yang sedang sakit. Dia selalu merawat orang tuanya terus-terus. Hingga akhirnya orang tuanya meminta sesuatu yang mungkin berat bagi dia karena dia termasuk orang yang miskin
dia tidak mempunyai kendaraan pada zaman dulu, unta. Lalu dia membeli lembu yang kecil dengan harga yang lebih murah, dan dia mengangkat lembu itu setiap hari sampai berat lembu mencapai 100 kg. Ternyata dia mengangkat lembu itu untuk melatih, untuk menggendong ibunya pergi ke Mekah, dari Yaman pergi ke Mekah, dan akhirnya Uwais Al-Qarni berhasil membawa ibunya naik haji. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti pada orang tua. Amin. Saya Sugiansah dan rekan saya Miranti Mardatilah. memohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.